Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 11 Maret 2026. Hari biasa, pekan ketiga Prapaskah. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar pesan dan sekaligus sikap Yesus terhadap hukum Taurat. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk mengubah segala hal. Justru dengan rendah hati Ia berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus tidak mengkritik apa yang diajarkan dalam hukum Taurat. Justru Ia meminta pada para murid-Nya untuk melakukan dan mengajarkan apa yang ada dalam hukum Taurat. Yesus menyatakan dirinya sebagai penggenap nubuat dan maksud sejati hukum Taurat serta para nabi. Ia selanjutnya menegaskan bahwa hukum Allah tetap berlaku. Karenanya ketaatan para murid-Nya harus lebih dalam daripada para ahli Taurat yang hanya fokus pada ketaatan hukum lahiriah. Ketaatan murid Yesus harus bersumber dari kasih dan hati yang murni. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tegas mengatakan bahwa Dia datang untuk menggenapi. Itu artinya Ia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi menyempurnakan. Hukum Taurat akan menjadi sempurna bila orang memahami apa yang mendasari hukum-hukum itu. Dua hal yang mendasari hukum adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama dengan sepenuh hati. Maka menjadi jelas bahwa kehadiran Yesus untuk menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih. Hukum yang bukan hanya mendasarkan pada aturan-aturan tertulis belaka, melainkan penuh dengan belas kasih dan pengampunan. Yesus mengajak kita hari ini untuk hidup dalam standar kasih yang tinggi, di mana tindakan didasari oleh motivasi hati yang murni, hati yang tulus, bukan sekedar kepatuhan hukum saja. Dan Yesus memanggil kita untuk melakukan tindakan nyata seperti yang dilakukannya pada kita, mengasihi sampai terluka. Semoga kita terus menghidupi kasih Yesus dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan masyarakat kita. Dan sumbernya adalah harus mengalir dari Kristus. Maka menyatu dengan Kristus menjadi sesuatu yang mendasar untuk hidup kita. Supaya kasih yang kita alami dari Yesus kita alirkan lewat sikap dan cara hidup kita kepada yang lain dengan terus mengasihi, mencintai dengan tulus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.